Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu matahari baru saja naik, sinarnya menembus sela-sela tirai kamar kecil yang ditempati Putri bersama suaminya. Kamar itu terletak di bagian paling belakang rumah besar yang mereka tinggali bersama keluarga suaminya. Meski tidak luas, Putri selalu berusaha menjaganya tetap rapi. Spray bergaris biru muda yang mulai pudar warnanya tetap terlihat bersih, bantal dan guling yang sederhana ditata dengan rapi. Di sudut kamar ada lemari kayu kecil tempat mereka menyimpan pakaian. Sebagian bahkan sudah agak reyot karena termakan usia. Putri terbangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap wajah suaminya yang masih lelap. Ada kelembutan dalam matanya, seolah semua rasa lelah semalam hilang ketika melihat orang yang ia cintai. Meski kehidupan rumah tangga mereka belum mapan, Putri selalu berusaha untuk ikhlas. Ia tahu, menikah berarti belajar menerima keadaan, termasuk tinggal bersama mertua. Ia perlahan bangkit, melangkah ke kamar mandi yang terletak di luar kamar. Rumah besar itu sebetulnya milik mertua, Dina, yang sudah sejak lama menguasai semua sudut rumah. Dina adalah sosok wanita paruh baya yang tegas, suaranya keras, dan pandangannya seringkali membuat Putri merasa kecil. Walau begitu, Putri masih mencoba menanamkan di hatinya bahwa ia harus menghormati mertua sebagaimana orang tuanya sendiri. Selesai berwudu dan menunaikan sholat subuh, Putri langsung menuju dapur. Ia terbiasa menyiapkan sarapan sebelum Dina bangun. Dapur itu cukup luas dengan peralatan lengkap, tetapi ada suasana kaku yang selalu menyelimuti. Seakan-akan setiap kali Putri melangkah ke sana, ia harus hati-hati dengan setiap gerakan. Peralatan memasak tersusun rapi, namun Dina terkenal sangat sensitif jika ada benda yang tidak diletakkan pada tempatnya. Putri membuka kulkas, mengambil beberapa bahan makanan. Hari itu ia ingin memasak nasi goreng sederhana untuk sarapan keluarga. Tangannya lincah mengiris bawang, menumis bumbu, hingga aroma harum mulai memenuhi ruangan. Ia tersenyum kecil, berharap masakannya bisa diterima dengan baik. Namun, senyumnya segera pudar ketika mendengar suara langkah kaki berat mendekat. Dina muncul dengan wajah masih terlihat lelah. Rambutnya digelung sederhana, namun sorot matanya langsung menyapu ke seluruh dapur. Putri menunduk, berusaha menjaga sopan santun. "Kamu masak apa pagi ini, Put?" Suara Dina terdengar datar tapi tajam. Putri menoleh sebentar lalu menjawab dengan suara pelan. "Nasi goreng, Bu. Bahan di kulkas tinggal sedikit, jadi saya coba olah ini saja." Dina menghela napas panjang, matanya mengarah ke wajan. "Nasi goreng? Ya sudah, semoga saja bisa dimakan. Jangan terlalu asin ya, Bapak itu tidak suka." "Baik, Bu," jawab Putri cepat, meski hatinya terasa sedikit tercekat. Setiap perkataan Dina, meskipun tidak selalu kasar, sering membuat Putri merasa rendah diri. Ia sadar betul bahwa dirinya belum bisa memberi banyak pada keluarga suami. Karena itu, ia hanya bisa menerima setiap komentar tanpa membantah. Beberapa saat kemudian, Dina duduk di kursi ruang makan. Putri menyajikan sarapan dengan rapi. Tak lama suami Putri, yang baru bangun, ikut bergabung. Suasana meja makan pagi itu terasa hambar, hanya terdengar suara sendok dan piring beradu. Dina sesekali memberi komentar tentang rasa masakan, tentang cara menyajikan, atau bahkan tentang cara Putri duduk. Putri menelan semua itu dengan sabar. Ia mencoba mengalihkan pikirannya, mengingat masa-masa indah sebelum menikah. Saat itu, hidup terasa lebih ringan. Namun kini, tanggung jawabnya jauh lebih besar. Selesai sarapan, Dina mulai mengatur pekerjaan rumah. Putri otomatis ikut membantu membersihkan ruang tamu, mencuci piring, dan menyapu halaman. Setiap gerak-geriknya diperhatikan. Kadang Dina hanya diam, tapi tatapan matanya sudah cukup membuat Putri gugup. Meski begitu, Putri selalu menemukan sedikit kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Misalnya, ketika melihat bunga mawar di halaman yang mulai mekar, atau ketika mendengar suara burung pagi yang riang. Hal-hal sepele itu menjadi pelipur lara di tengah kehidupannya yang penuh tekanan. Hari-hari awal tinggal di rumah mertua membuat Putri semakin belajar menahan diri. Ia tidak ingin memperburuk keadaan. Baginya,
Keharmonisan keluarga lebih penting daripada rasa sakit hatinya sendiri. Ia bahkan jarang bercerita kepada orang tuanya di kampung, karena takut membuat mereka khawatir. Malam hari, setelah semua pekerjaan rumah selesai, Putri biasanya duduk di kamar bersama suaminya. Disitulah ia bisa mengeluarkan sedikit keluh kesah. Aku takut kalau ibu tidak suka sama aku, ucapnya suatu malam dengan suara pelan. Suaminya menatapnya dengan rasa bersalah. Sabar ya, Put. Ibu memang orangnya keras. Tapi aku yakin lama-lama beliau bisa menerima kamu. Putri mengangguk, meski hatinya ragu. Ia hanya bisa berharap, waktu akan meluluhkan hati mertuanya. Namun dalam diam, Dina sebenarnya menyimpan perasaan yang berbeda. Ia sering merasa Putri tidak sepadan untuk anaknya. Bagi Dina, menantu ideal adalah yang datang dari keluarga berada, yang bisa membawa kebanggaan. Sedangkan Putri hanyalah gadis sederhana, anak dari keluarga biasa. Pikiran itulah yang membuatnya sulit menerima Putri sepenuhnya. Hari demi hari berlalu. Putri semakin terbiasa dengan rutinitas. Ia bangun lebih pagi dari semua penghuni rumah, memasak, membersihkan, lalu membantu pekerjaan lain. Kadang, Dina masih bisa tersenyum kecil ketika melihat kerapihan kerja Putri. Tapi itu hanya sesaat. Lebih sering, Dina memberi komentar pedas. Di balik semua itu, Putri tetap berusaha menampilkan yang terbaik. Ia percaya, suatu saat kebaikan akan membuahkan hasil. Ia tidak pernah membalas kata-kata Dina dengan kasar. Bahkan ketika hatinya terluka, ia hanya menumpahkan air mata dalam sepi. Suasana rumah yang besar dan mewah itu justru terasa sempit bagi Putri. Setiap sudutnya seperti menyimpan pengawasan. Setiap langkahnya seperti dipantau. Namun ia tidak punya pilihan. Suaminya belum mapan secara finansial, dan mereka tidak mungkin tinggal terpisah. Putri menatap jendela kamar pada suatu sore, melihat langit berubah jingga. Ia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah kebahagiaan rumah tangga memang harus dibayar dengan pengorbanan sebesar ini? Ia ingin rumah yang tenang, penuh kasih sayang, tanpa teriakan atau sindiran. Tetapi realita berkata lain. Malam itu, sebelum tidur, Putri berdoa panjang. Ia memohon agar hatinya dikuatkan, agar ia bisa terus bertahan. Meski berat, ia yakin setiap kesabaran akan ada balasan indah pada waktunya. Pagi itu udara masih sejuk ketika Putri membuka jendela kamarnya. Embun masih menempel di dedaunan, sinar matahari perlahan masuk ke sela-sela tirai, dan suara ayam berkokok terdengar sayup dari kejauhan. Ia menarik napas panjang, mencoba menyerap energi positif dari pagi yang tenang itu. Dalam hatinya ia berjanji, hari ini ia akan lebih bersemangat, lebih sabar, dan lebih tulus melayani keluarga. Ia berjalan pelan ke dapur, mengambil beras, mencuci, lalu menanaknya di rice cooker. Hari ini ia berencana memasak sayur bening dan tempe goreng, makanan sederhana yang biasa ia buat ketika masih di rumah orang tuanya. Tangannya bergerak cekatan, ia sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sejak kecil. Aroma bawang putih yang ditumis mulai menguar, memenuhi dapur dengan wangi yang menenangkan. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar. Dina muncul dengan baju daster bermotif bunga, rambutnya masih digelung seadanya. Tatapannya menyapu ke arah meja dapur. Putri tersenyum dan menyapa dengan sopan. "Selamat pagi, Bu. Saya masak sayur bening. Semoga cocok sama selera bapak dan ibu." Dina hanya mengangguk singkat. Namun kali ini wajahnya tidak terlalu tegang. Bahkan ada sedikit kelembutan yang muncul sejenak. Ia duduk di kursi dekat dapur sambil menyalakan televisi kecil. Putri merasa ada sedikit kehangatan, meski samar. Saat sarapan tersaji di meja makan, Dina mencicipi masakan Putri. Tidak ada komentar pedas pagi itu, hanya gumaman kecil, lumayan, rasanya pas." Kalimat singkat itu cukup membuat hati Putri berbunga. Meski bukan pujian besar, bagi Putri itu seperti cahaya kecil di tengah kegelapan. Ia merasa usahanya sedikit dihargai. Suaminya yang duduk di sampingnya ikut tersenyum. "Masakan kamu enak kok, Put. Aku suka," katanya sambil menambahkan nasi ke piringnya. Putri merasa lebih lega. Hari-hari berikutnya, Putri semakin giat membantu Dina. Ia mencuci pakaian, membersihkan halaman, bahkan merapikan lemari dapur yang sudah lama berantakan. Dina sempat terkejut ketika melihat susunan bumbu dapur tertata rapi dalam toples-toples kecil.
Siapa yang ngerapiin ini? Tanyanya dengan nada datar. Saya, Bu, jawab Putri sambil menunduk. Biar gampang nyari bumbu kalau lagi masak. Dina menatapnya sebentar. Tidak ada kata-kata kasar, hanya lirikan singkat sebelum ia kembali menyiapkan teh hangat. Dalam hati, Putri merasa sedikit lega. Ia tahu, meski tidak diucapkan, Dina sebenarnya mulai mengakui bahwa ia punya niat baik. Ada satu sore ketika hujan turun deras, suara gemuruh petir membuat rumah terasa dingin. Putri duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian. Dina datang membawa selimut, lalu duduk di kursi dekat jendela. Untuk pertama kalinya, mereka berbicara agak lama tanpa nada tegang. Kamu dulu sekolah sampai mana, Put? Tanya Dina sambil menatap keluar jendela. Putri berhenti sejenak dari pekerjaannya. Sampai SMA saja, Bu. Setelah itu saya bantu orang tua di rumah. Dina mengangguk singkat. Kamu pintar masak ya? Dari kecil udah diajarin ibu kamu, ya? Putri tersenyum kecil. Iya, Bu. Ibu saya suka ngajarin masak. Katanya kalau perempuan harus bisa urus rumah. Jadi saya coba belajar. Percakapan singkat itu terasa hangat bagi Putri. Meski sederhana, tapi ia merasa ada secercah penerimaan dari mertuanya. Malam itu ia tidur dengan hati lebih tenang. Hari-hari selanjutnya, Putri mulai menemukan pola. Jika ia berusaha lebih rajin, Dina tidak banyak bicara. Kadang, Dina bahkan memintanya membantu hal-hal kecil dengan nada yang lebih halus. Put, tolong bikinin teh manis ya. Atau, Put, coba cek jemuran, jangan sampai kehujanan. Perintah-perintah itu bagi Putri justru menjadi tanda bahwa Dina mulai percaya padanya. Meski masih sering ada tatapan tajam atau komentar sinis, Putri mencoba fokus pada sisi positif. Ia selalu menenangkan diri dengan berkata dalam hati, mungkin memang butuh waktu, Bu Dina akan luluh kalau aku terus sabar. Suaminya pun mulai melihat perubahan itu. Aku senang lihat kamu sama ibu udah bisa ngobrol meski sedikit. Kamu hebat, Put, sabar banget. Putri hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia masih menyimpan kekhawatiran. Tapi ia tidak ingin merusak momen hangat yang mulai tumbuh. Suatu pagi di akhir pekan, Dina mengajak Putri pergi ke pasar bersama. Itu pengalaman baru yang membuat Putri gugup sekaligus bahagia. Mereka berjalan menyusuri gang pasar yang ramai, memilih sayuran segar, menawar harga ikan, dan sesekali berbincang ringan. Walau tidak ada tawa lepas, tetapi Putri merasakan ada semacam ikatan yang perlahan mulai terbentuk. Sepulang dari pasar, Dina bahkan berkata, ternyata kamu lumayan cekatan juga, Put. Bantuin ibu milih sayur tadi cepat. Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk membuat hati Putri hangat sepanjang hari. Ia bercerita pada suaminya dengan wajah berbinar, meski ia tahu kebahagiaan itu rapuh, bisa hilang kapan saja. Malam hari, saat semua orang sudah beristirahat, Putri merenung di kamar. Ia menatap suaminya yang tertidur pulas. Dalam hatinya ia berdoa, semoga mertuanya benar-benar bisa menerimanya sepenuh hati. Ia ingin rumah tangganya berjalan harmonis, bukan penuh dengan ketegangan. Namun jauh di dalam hati Dina, perasaan campur aduk masih bergelora. Ia memang mulai melihat sisi baik Putri, tapi bayangan masa lalu dan idealisme tentang menantu sempurna masih menempel kuat. Ia masih merasa bahwa Putri bukanlah sosok yang ia impikan untuk mendampingi anaknya. Itulah sebabnya meski sesekali muncul kehangatan, hatinya belum sepenuhnya luluh. Kehidupan Putri berjalan seperti itu selama beberapa minggu. Kadang ada hari yang hangat, kadang kembali dingin. Ia mulai terbiasa dengan ritme itu, meski batinnya sering bergejolak. Ia belajar untuk tidak terlalu berharap, tapi tetap menjaga sikap baik. Di sela-sela kesibukan rumah, Putri menemukan sedikit kebahagiaan saat menanam bunga di halaman kecil belakang rumah. Ia menanam beberapa bibit mawar dan melati yang ia beli diam-diam dari penjual keliling. Dina sempat melihatnya suatu sore dan hanya berkata singkat, "Ya, tanam aja. Biar rumah kelihatan lebih segar." Walau singkat, bagi Putri itu sudah seperti restu. Hari berganti hari, Putri terus berusaha. Dalam benaknya, ia percaya bahwa setiap usaha kecil, setiap kesabaran, dan setiap doa yang ia panjatkan akan membawa perubahan. Ia tidak tahu bahwa badai besar masih menunggu di depan, dan semua kehangatan yang ia rasakan hanya sementara. Pagi itu, suara ayam jantan sudah terdengar nyaring dari kejauhan ketika Putri bangun.
Ia menggeliat sebentar, lalu perlahan bangkit dari ranjang. Udara pagi masih dingin, embun menempel di kaca jendela, dan aroma tanah basah dari halaman belakang merayap masuk melalui celah-celah. Putri menatap sebentar wajah suaminya yang masih terlelap, kemudian bergegas mengambil kerudung tipis dan menuju kamar mandi. Seperti biasa, ia menyiapkan sarapan lebih awal. Di dapur ia mengiris bawang, memotong cabai, lalu menyalakan kompor. Asap tipis mengepul dari wajan, memenuhi ruangan dengan aroma bawang putih tumis. Hari itu ia ingin membuat sayur lodeh kesukaan suaminya, ditambah tempe goreng renyah. Ia berharap, sekali lagi, masakannya bisa diterima oleh Dina dengan baik. Namun, belum lama ia menumis bumbu, suara langkah keras terdengar dari arah ruang tengah. Dina muncul dengan wajah datar, rambut digelung seadanya, dan sorot mata tajam. Tatapannya langsung tertuju pada meja dapur yang penuh bahan masakan. "Putri," ucap Dina dengan nada datar tapi menusuk. "Kenapa kamu tumis bawang banyak sekali? Itu bikin minyak cepat habis. Kamu kira minyak itu murah?" Putri terdiam, tangannya berhenti mengaduk wajan. Ia menunduk, berusaha menahan gelombang perasaan yang tiba-tiba menyeruak. Dengan suara pelan ia menjawab, "Maaf, Bu. Saya pikir bawang lebih banyak bikin masakan lebih harum. Lain kali saya kurangi." Dina mendengus pelan. "Kamu itu jangan sembarangan. Kalau masak, pikir dulu. Bahan dapur itu ada batasnya, bukan tinggal ambil." Hening sejenak. Putri kembali melanjutkan masakannya dengan hati-hati, seolah setiap gerakan harus terukur. Suasana dapur yang sebelumnya hangat kini terasa dingin. Ketika sarapan tersaji di meja makan, Dina hanya menatap singkat lalu mulai menyendok. Ia mencicipi sedikit sayur lodeh, kemudian mengernyit. "Kurang asin. Kamu ini gimana sih? Masak lodeh kok hambar. Kalau begini, Bapak bisa malas makan." Putri menelan ludah, menunduk dalam-dalam. Ia sudah berusaha sebaik mungkin, tapi tetap saja ada yang salah di mata mertuanya. Suaminya mencoba menengahi dengan berkata, "Nggak apa-apa, Bu. Rasanya enak kok, saya suka." Namun Dina menatapnya tajam. "Kamu jangan bela istrimu terus. Kalau salah ya salah." Hati Putri terasa tercekat, tapi ia hanya diam. Ia tahu, melawan hanya akan memperburuk keadaan. Hari-hari berikutnya, teguran demi teguran semakin sering ia terima. Jika cucian jemuran belum kering sempurna, Dina akan berkata, "Kalau naruh baju jangan di situ, Put, nanti bau apek. Kamu itu nggak teliti." Jika Putri menyapu ruang tamu, Dina selalu menemukan debu kecil di sudut ruangan lalu berkata, "Masa nyapu aja nggak bersih? Kamu kerja setengah hati, ya?" Setiap komentar, sekecil apapun, seperti anak panah yang menancap dalam hati Putri. Ia berusaha tersenyum di depan, tapi malam hari di kamar ia sering menangis diam-diam. Suaminya kadang memeluknya dan menenangkan. Namun ia pun sering terjebak antara istri dan ibunya. Ada satu kejadian yang membuat hati Putri semakin teriris. Siang itu Dina kedatangan saudara jauh, seorang tante yang cukup dekat dengannya. Mereka duduk di ruang tamu sambil mengobrol. Putri datang membawa teh hangat dan kue kecil. Saat ia meletakkan nampan, Dina tiba-tiba berkata dengan suara cukup keras, "Ini menantu saya, tapi kalau urusan rumah tangga masih banyak kurangnya. Masak sering hambar, bersih-bersih juga nggak rapi. Saya sering pusing jadinya." Tante itu hanya tersenyum canggung. Sementara Putri merasa darahnya berhenti mengalir seketika. Ia berdiri kaku, wajahnya memanas, lalu dengan pelan pamit mundur. Di kamar, ia duduk terdiam lama, menatap lantai tanpa kata. Hatinya perih, lebih perih daripada teguran langsung, karena kali ini ia dipermalukan di depan orang lain. Malamnya, Putri mencoba berbicara dengan suaminya. "Mas, kenapa ibu selalu seperti itu sama aku? Aku salah apa sebenarnya?" Suaminya terdiam lama sebelum menjawab, "Aku juga nggak tahu, Put. Ibu memang orangnya keras. Tapi tolong, sabar ya. Aku yakin lama-lama ibu bisa menerima kamu." Putri mengangguk, meski dalam hati ia merasa ragu. Ia tahu suaminya juga terjepit. Ia tidak ingin memaksanya memilih, tapi luka di hatinya semakin dalam. Hari berganti hari, Putri mulai menyadari pola yang ada. Dina seakan mencari celah dari setiap gerak-geriknya.
Jika ia diam, dianggap malas. Jika ia berinisiatif, dianggap lancang. Jika ia mencoba berbuat lebih, tetap saja ada yang salah. Sore itu, Putri mencoba merapikan lemari pakaian di ruang tengah. Ia menata baju-baju lama Dina agar terlihat lebih rapi. Namun ketika Dina pulang dari arisan dan melihatnya, bukannya senang, justru marah. "Kenapa kamu utak-atik lemari ibu? Siapa yang nyuruh? Kamu kira semua barang di rumah ini bisa kamu pindah seenaknya?" Suara Dina meninggi. Putri terkejut, buru-buru menunduk. "Maaf, Bu. Saya cuma niat bantu biar lebih rapi." "Rapi menurut kamu? Belum tentu rapi menurut saya." "Jangan sok tahu," bentak Dina. Suasana ruang tengah mendadak hening. Putri menahan air mata yang hampir tumpah, lalu perlahan keluar dari ruangan. Di dalam kamar, ia duduk di tepi ranjang, tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa seperti orang asing di rumah itu. Meski begitu, Putri tetap mencoba bertahan. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus kuat. Aku menikah bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk menjaga rumah tangga ini. Aku tidak boleh menyerah." Namun jauh di dalam hati, ia mulai merasakan ada jurang besar yang memisahkannya dengan Dina. Jurang itu semakin hari semakin lebar, dan ia tidak tahu sampai kapan bisa bertahan di tepinya. Putri sudah berusaha keras untuk menyesuaikan diri dengan keluarga Dina. Sejak menikah dengan Raka, ia selalu berusaha menekan dirinya sendiri, menahan rasa sakit di hati, dan berusaha bersikap baik meski berkali-kali mendapat perlakuan yang membuatnya merasa terasing. Malam itu, setelah kejadian di ruang tamu ketika Dina melontarkan sindiran yang menusuk, Putri memilih diam. Ia masuk ke kamar, duduk di tepi ranjang, dan menatap kosong ke arah jendela. Matanya panas, hatinya penuh luka. Namun ia tak ingin memperlihatkan air matanya di depan Raka. Raka masuk ke kamar sambil melepas kemejanya. Terlihat lelah. Ia memandang istrinya sekilas, lalu meletakkan ponselnya di atas meja. "Kamu kenapa diam aja? Biasanya kalau ada masalah kamu cerita," ucap Raka sambil duduk di kursi dekat meja kerja. Putri menarik napas panjang. "Aku nggak apa-apa," jawabnya pelan, meski suaranya terdengar bergetar. Raka menoleh, matanya menatap penuh tanya. "Ini soal Mama, ya? Tadi aku sempat dengar kalian ngobrol." Putri mencoba tersenyum, meski senyum itu lebih mirip guratan kepedihan. "Bukan apa-apa, Rak. Aku cuma capek." Namun Raka tidak bodoh. Ia tahu betul sikap ibunya akhir-akhir ini. Sejak awal, Dina memang sudah menunjukkan ketidaksukaan pada Putri. "Aku minta maaf kalau Mama bikin kamu nggak nyaman," kata Raka dengan suara lirih. "Tapi kamu tahu sendiri, aku nggak bisa terlalu keras sama Mama. Dia orang tua aku. Aku cuma harap kamu bisa sabar." Putri menunduk. Kata-kata itu seperti pisau yang kembali menancap. Mengapa ia yang harus selalu sabar? Mengapa ia yang harus selalu menahan sakit? Bukankah pernikahan seharusnya membuatnya merasa punya rumah baru? Tempat di mana ia dicintai dan dihargai? "Aku udah berusaha sabar, Rak. Tapi aku juga manusia. Aku juga punya perasaan." Putri akhirnya bersuara. Suaranya bergetar menahan tangis. "Aku pengen ngerasa jadi bagian dari keluarga ini, bukan orang asing yang tiap hari disindir." Raka terdiam. Ia tahu istrinya benar, tapi ia juga tahu Dina tidak akan mudah diubah. Baginya, Dina adalah sosok ibu yang keras kepala dan tidak mau kalah. "Kasih aku waktu, Put. Aku akan coba bicara sama Mama pelan-pelan," janji Raka. Putri hanya mengangguk, meski dalam hatinya ada perasaan kecewa yang semakin menumpuk. Keesokan paginya, suasana rumah masih sama dinginnya. Dina duduk di ruang makan sambil memegang ponsel, sementara Putri menyiapkan sarapan. Aroma sayur bening dan ikan goreng memenuhi ruangan, namun tidak ada kehangatan di antara mereka. Dina hanya melirik sekilas, lalu berdecak pelan. "Ini lagi-lagi masak sayur bening? Kamu nggak bisa bikin menu lain yang lebih enak? Masa tiap hari makanan kampung terus?" Sindir Dina tanpa menatap Putri. Putri berhenti sejenak, tangannya yang memegang sendok terasa gemetar. Ia ingin menjawab, tapi akhirnya memilih diam. Ia menatap piring di meja dan mencoba menahan diri agar tidak menangis. Raka yang baru turun dari kamar langsung menyadari suasana tegang itu. "Putri masak apa aja? Ma?
Tanyanya berusaha mencairkan suasana. Ya gitu lagi, gak ada yang istimewa, jawab Dina singkat. Raka menatap Putri yang menunduk, lalu memutuskan untuk tidak memperpanjang. Ia tahu kalau membantah ibunya hanya akan memperkeruh keadaan. Siang harinya, Dina kedatangan beberapa temannya. Mereka duduk di ruang tamu sambil mengobrol. Putri sedang melipat pakaian di kamar ketika mendengar suara-suara itu. Ia keluar sebentar untuk menawarkan minum. Namun saat ia muncul, salah satu teman Dina langsung bertanya, "Oh ini menantunya ya, Din? Cantik, tapi kelihatan masih polos." Dina tersenyum miring. "Iya, ini Putri. Orangnya sederhana banget. Sampai kadang aku pusing sendiri. Tapi ya sudahlah, namanya juga pilihan anak." Ucapan itu membuat Putri tercekat. Ia menunduk sambil tersenyum kaku, lalu segera pamit masuk ke kamar. Dadanya terasa sesak, seperti ada beban besar yang menindih. Di kamar, ia terduduk di lantai sambil menutup wajah dengan kedua tangannya. Air mata akhirnya pecah juga. Ia merasa begitu kecil, begitu tidak berharga. Malam harinya, Putri berusaha membicarakan perasaannya lagi dengan Raka. Namun kali ini, Raka terlihat semakin terjepit. "Aku ngerti perasaan kamu, Put. Tapi kamu juga harus ngerti posisi aku. Mama itu orang tua aku nggak bisa terlalu keras sama dia. Aku harap kamu bisa lebih kuat." Putri menggigit bibirnya. Kata-kata itu terdengar seperti permintaan untuk menyerah. Bukannya membela, Raka malah menyuruhnya untuk lebih kuat menghadapi. Hari-hari berikutnya, perlakuan Dina semakin membuat Putri merasa tidak betah. Setiap gerak-geriknya selalu salah di mata sang mertua. Ia merasa seperti hidup di bawah pengawasan yang terus-menerus, tanpa ada kesempatan untuk bernapas lega. Suatu sore, ketika Putri baru saja pulang dari belanja kebutuhan rumah, Dina menyambutnya dengan wajah dingin. "Kamu tadi kemana aja?" tanya Dina dengan nada tinggi. "Belanja, Ma. Ini ada sayur, buah, sama kebutuhan dapur lain," jawab Putri sambil menunjukkan kantong belanjaan. "Belanja kok lama sekali? Jangan-jangan kamu keluyuran ke tempat lain?" tuduh Dina. Putri terdiam. Ia menatap wajah mertuanya dengan mata berkaca-kaca. Tuduhan itu terlalu menyakitkan. "Saya cuma belanja, Ma." Suaranya nyaris tak terdengar. Dina mendengus, lalu masuk ke dalam tanpa berkata apa-apa lagi. Putri berdiri di teras dengan perasaan hancur. Ia merasa tidak dihargai sedikit pun. Malam itu, ia benar-benar tidak bisa tidur. Ia hanya menatap langit-langit kamar, air mata membasahi bantal. Dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, sampai kapan ia harus bertahan dalam keadaan seperti ini? Apakah pernikahannya hanya akan membuatnya menderita? Raka tidur pulas di sampingnya, tidak menyadari badai yang sedang melanda hati istrinya. Hari demi hari, tekanan dari Dina semakin menjadi. Putri berusaha tetap sabar. Namun ia tahu dirinya semakin rapuh. Hingga pada akhirnya, sebuah kejadian kecil meledak menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Pagi itu, Putri terlambat bangun karena semalam tidak bisa tidur. Dina sudah ada di dapur, wajahnya muram. Saat melihat Putri keluar dari kamar, Dina langsung menghardik. "Baru bangun jam segini? Kamu pikir ini rumah kos apa? Menantu macam apa kamu?" Suara itu begitu keras hingga membuat Putri terdiam membeku. Raka yang sedang bersiap berangkat kerja juga mendengar. Namun ia tidak bisa berkata apa-apa. Dina terus memarahi Putri. Suaranya menggema di seluruh rumah. Putri hanya berdiri. Tubuhnya bergetar, wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa diusir dari rumah itu meski secara kata-kata belum diucapkan. Hatinya seperti diremukan berkali-kali. Dan itulah titik awal dari badai besar yang akan segera menghancurkan segalanya. Pagi itu menjadi salah satu pagi paling menyesakkan dalam hidup Putri. Suara teriakan Dina masih terngiang di telinganya, membuat hatinya hancur berulang kali. Ia berdiri kaku di dapur, menunduk, sementara Dina terus melontarkan kata-kata pedas yang menusuk seperti pisau. "Menantu macam apa kamu ini? Baru bangun jam segini, rumah berantakan, sarapan gak ada. Kamu kira hidup di sini cuma tidur dan makan? Kalau nggak becus jadi istri, mending balik aja ke rumah orang tuamu." Bentak Dina, suaranya keras sampai terdengar ke seluruh rumah. Putri terdiam. Matanya memerah, air mata sudah menggenang.
Tapi ia menahannya sekuat tenaga. Ia tidak ingin menangis di depan mertua yang jelas-jelas ingin melihatnya lemah. Raka, yang baru saja keluar dari kamar dengan dasi yang belum terikat rapi, berhenti di ambang pintu dapur. Ia memandang istrinya, lalu ibunya, dengan wajah kebingungan. "Ma, kenapa sih pagi-pagi udah teriak-teriak?" tanyanya hati-hati. Dina menoleh cepat. "Kamu masih tanya kenapa? Lihat tuh istri kamu. Malas. Nggak becus ngurus rumah. Kamu kerja banting tulang, sementara dia enak-enakan tidur." Putri menelan ludah, suaranya lirih keluar. "Maaf, Ma. Tadi malam saya nggak bisa tidur, jadi agak kesiangan bangunnya." "Alasan?" potong Dina cepat, matanya melotot tajam. "Orang malas selalu banyak alasan." Raka menghela napas, lalu mencoba menenangkan. "Sudah, Ma, jangan terlalu keras. Aku masih bisa sarapan di luar kalau memang belum siap. Kamu tuh selalu membela dia. Rak, jangan buta. Kamu pikir dia bisa bikin kamu bahagia kalau begini terus?" Dina menunjuk Putri dengan nada penuh tuduhan. Putri merasa tubuhnya bergetar. Ia ingin menjawab, ingin membela diri, tapi lidahnya keluh. Bagaimanapun juga, Dina adalah ibu Raka. Kalau ia melawan, bisa-bisa justru dianggap durhaka. Suasana dapur semakin mencekam. Raka akhirnya memilih diam. Ia buru-buru merapikan dasinya dan mengambil tas kerjanya. Sebelum pergi, ia sempat berbisik pada Putri. "Sabar ya, nanti malam kita bicara." Kata-kata itu seharusnya bisa menenangkan, tapi justru membuat Putri merasa semakin sendirian. Ia dibiarkan menghadapi badai seorang diri, sementara orang yang seharusnya melindunginya memilih pergi. Setelah Raka pergi, Dina masih menatap Putri dengan tatapan penuh kebencian. "Aku nggak pernah suka kamu dari awal. Kamu itu nggak pantas untuk anakku. Kalau bukan karena dia keras kepala, aku nggak akan pernah izinkan pernikahan ini. Dan sekarang lihat, semua perkataanku terbukti. Kamu cuma bikin hidupnya susah." Air mata Putri akhirnya jatuh juga. Ia menunduk, suaranya gemetar. "Saya berusaha jadi istri yang baik, Ma. Saya berusaha sekuat yang saya bisa. Kalau ini yang terbaik yang kamu bisa, berarti kamu memang gak layak," bentak Dina, lalu pergi meninggalkannya sendirian di dapur. Putri terduduk di kursi, menangis tanpa suara. Dadanya sesak, kepalanya pusing, hatinya hancur. Ia merasa benar-benar tidak diinginkan di rumah itu. Hari itu terasa sangat panjang. Putri berusaha menjalani aktivitas seperti biasa, membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian, namun semua terasa berat. Setiap kali ia melangkah, suara hinaan Dina kembali terngiang di kepalanya. Sore hari, saat Dina duduk di ruang tamu menonton sinetron, Putri datang membawa teh hangat. Ia berharap setidaknya bisa sedikit melunakkan hati mertuanya. "Ma, ini tehnya," ucap Putri pelan. Dina melirik sebentar, lalu berkata dingin, "Taruh aja di meja. Aku nggak butuh kamu repot-repot." Putri menaruh cangkir di meja, lalu hendak kembali ke dapur. Tapi tiba-tiba Dina berkata, "Aku heran, orang tua kamu ngajarin apa sih sampai anaknya bisa sebodoh kamu? Kalau aku jadi mereka, aku malu punya anak perempuan yang cuma bisa nyusahin suami." Putri berhenti, tubuhnya membeku. Ucapan itu terlalu menusuk. Ia perlahan menoleh, menatap Dina dengan mata berkaca-kaca. Tapi ia tidak mengatakan apapun. Ia hanya menunduk dan kembali ke dapur. Malam itu, ketika Raka pulang, Putri sudah tidak sanggup lagi menahan beban di hatinya. Setelah makan malam yang hening, ia mengajak suaminya bicara di kamar. "Rak," suaranya lirih. "Aku capek. Aku udah berusaha keras. Tapi sepertinya apapun yang aku lakukan selalu salah di mata Mama." Raka meletakkan ponselnya, menatap istrinya. "Aku tahu, Put. Aku tahu kamu sudah berusaha. Tapi kamu juga tahu Mama orangnya keras. Kalau kamu melawan, dia malah makin marah." "Aku nggak melawan, Rak. Aku diam, aku nurut. Tapi tetap saja aku disalahkan. Aku dituduh ini itu, bahkan orang tuaku dihina. Sampai kapan aku harus sabar begini?" Raka terdiam lama. Ia menunduk, mengusap wajahnya. "Aku bimbang, Put. Di satu sisi, kamu istriku. Aku harus lindungi kamu.
Tapi di sisi lain, Mama orang tuaku. Aku nggak bisa keras sama dia. Putri menatapnya dengan mata penuh air. Jadi aku harus terus bertahan sendirian? Kamu akan terus diam kalau aku diperlakukan seperti ini? Raka tidak menjawab. Keheningan itu justru menjadi jawaban paling menyakitkan bagi Putri. Malam itu, Putri menangis hingga tertidur. Ia merasa semakin terjebak dalam pernikahan yang tidak memberinya tempat aman. Hari-hari berikutnya semakin memburuk. Dina semakin berani mempermalukan Putri di depan tetangga. Suatu ketika, saat ada arisan di rumah, Dina sengaja menyindir keras-keras. Menantu saya ini orangnya payah. Nggak bisa diandalkan. Saya sampai pusing ngurus rumah karena dia cuma bisa bikin masalah. Semua orang menoleh pada Putri yang saat itu sedang membawa piring. Wajahnya merah padam, ia ingin berteriak, tapi ia hanya menunduk. Ia merasa seakan seluruh dunia menertawakannya. Setelah tamu-tamu pulang, Putri masuk ke kamar dan menangis sejadi-jadinya. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak di depan banyak orang. Di malam yang penuh air mata itu, sebuah tekad perlahan muncul di dalam hatinya. Ia tidak bisa terus begini. Jika terus bertahan, ia akan hancur. Tapi bagaimana caranya keluar dari belenggu ini? Apakah ia harus pergi meninggalkan rumah ini? Atau ada cara lain untuk membuat Dina berhenti menyakitinya? Putri memandang wajah Raka yang tertidur pulas di sampingnya. Hatinya perih, karena ia merasa suaminya tidak sepenuhnya ada di pihaknya. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu, tapi ia belum tahu apa. Dan pada saat itulah, sebuah peristiwa besar akhirnya benar-benar terjadi. Suatu pagi, saat pertengkaran kecil kembali meletup, Dina akhirnya melontarkan kata-kata yang akan mengubah segalanya. Kamu keluar dari rumah ini. Aku nggak mau lihat muka kamu lagi di sini. Dasar perempuan nggak tahu diri. Suara itu begitu keras, menggema di seluruh rumah. Putri terdiam, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Raka yang baru turun dari kamar hanya bisa tertegun. Tidak tahu harus melakukan apa. Dan di titik itulah, dunia Putri benar-benar runtuh. Kamu keluar dari rumah ini. Aku nggak mau lihat muka kamu lagi di sini. Dasar perempuan nggak tahu diri. Teriakan Dina pagi itu membuat seluruh rumah bergetar. Putri berdiri kaku di ruang tamu, matanya membelalak, wajahnya pucat, sementara tangannya gemetar memegang kain pel. Ia baru saja membersihkan lantai ketika Dina datang menghampirinya dengan wajah merah padam penuh amarah. Raka yang baru turun dari kamar segera tertegun. Matanya bergantian menatap ibunya dan istrinya. "Ma, jangan begini, dong," ucapnya pelan, mencoba meredakan. Tapi Dina tidak peduli. Ia melangkah cepat, menuding Putri dengan telunjuknya. "Aku sudah sabar selama ini. Aku sudah tahan dengan segala kekurangan menantumu ini, Rak. Tapi sabarku ada batasnya. Dia sudah terlalu keterlaluan." Putri terdiam. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia tidak mengerti apa yang membuat Dina meledak kali ini. Semua pekerjaannya sudah ia lakukan sejak pagi. Sarapan sudah disiapkan, pakaian sudah dicuci, rumah sudah dibersihkan. Apa lagi yang salah? Ma, Putri nggak salah apa-apa. Dia udah berusaha ngurus semuanya. Bela Raka dengan suara hati-hati. Dina menoleh ke arah anaknya dengan mata membara. Kamu masih juga belain dia, Rak? Bukannya kamu buka mata lebar-lebar? Dia itu malas, seenaknya. Bikin rumah berantakan, bikin aku susah hati setiap hari. Aku nggak butuh menantu seperti dia. Putri akhirnya mencoba bersuara, meski suaranya bergetar. Saya sudah berusaha, Ma. Saya lakukan semua yang saya bisa. Kalau masih ada yang kurang, saya mohon maaf. Maaf? Dina menjerit, membuat Putri mundur selangkah. Kata maaf nggak akan bisa nutup semua kekurangan kamu. Aku sudah cukup lama menahan. Sekarang aku nggak mau lagi. Angkat kaki kamu dari rumah ini. Pergi sekarang juga. Suasana rumah mendadak membeku. Raka bergegas mendekat, menahan lengan ibunya. Ma, tolong tenang. Jangan usir Putri begitu. Dia istri aku. Rumah ini juga rumahnya. Dina mendorong tangan anaknya kasar. Jangan sok ngajarin aku. Rak? Kamu pikir kamu bisa lawan aku demi perempuan ini? Kamu itu masih tinggal di rumah ini, masih makan dari dapur ini.
Kalau kamu nggak mau nurut, sekalian aja kamu pergi sama dia. Kata-kata itu membuat Raka terdiam. Wajahnya menegang, matanya menunduk. Ia tak sanggup menjawab. Putri menatap suaminya. Hatinya remuk. Ia berharap Raka akan membelanya, akan berdiri tegak untuknya. Tapi nyatanya, lelaki itu hanya membisu, terjepit di antara cintanya pada istri dan baktinya pada ibu. Tangisan Putri akhirnya pecah. "Rak, kamu benar-benar biarin aku diusir gini?" Suaranya parau, penuh luka. Raka menatap istrinya, bibirnya bergerak-gerak tapi tak ada kata keluar. "Pergi!" teriak Dina lagi, kali ini sambil menunjuk pintu. "Kalau kamu masih betah di sini, aku yang akan keluarin barang-barangmu sekarang juga." Putri berdiri dengan tubuh gemetar. Kakinya terasa lemas, tapi ia melangkah pelan menuju kamar. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi pipinya. Di dalam kamar, ia membuka lemari, mengambil koper kecil, dan mulai memasukkan pakaian seadanya. Tangannya bergetar, bajunya berantakan, tapi ia terus mengemasi. Raka masuk ke kamar, wajahnya gelisah. "Put, tunggu dulu. Jangan buru-buru pergi. Aku akan coba bicara sama Mama lagi." Putri berhenti sejenak, menatap suaminya dengan mata penuh air. "Kamu baru mau bicara setelah aku diusir begini? Kamu diam aja tadi waktu aku dipermalukan. Kamu pikir aku bisa bertahan kalau tiap hari seperti ini?" Raka menunduk, tidak sanggup menatap istrinya. Aku bingung harus gimana." "Kalau kamu bingung, aku aja yang pergi. Aku nggak mau terus jadi beban," Putri berkata sambil menarik resleting koper dengan tangan gemetar. Raka meraih bahunya. "Put, jangan ngomong gitu. Kamu bukan beban. Tapi di mata Mama, aku beban. Dan kamu nggak pernah benar-benar berdiri buat aku." Kata-kata itu membuat Raka terdiam lagi. Putri menahan tangisnya, lalu menyeret koper keluar kamar. Di ruang tamu, Dina sudah menunggu dengan tangan terlipat. Wajahnya dingin, tanpa sedikit pun belas kasihan. "Bagus. Akhirnya kamu sadar diri juga. Cepat keluar dari rumah ini, jangan bikin aku makin naik darah," ucapnya ketus. Putri menatap mertuanya dengan mata berkaca-kaca. "Maaf kalau selama ini saya banyak salah. Tapi saya nggak pernah berniat nyusahin Mama. Saya tulus jadi bagian keluarga ini." "Omong kosong. Kalau kamu tulus, kamu nggak akan bikin rumah ini kayak neraka. Pergi!" bentak Dina. Putri menghela napas panjang. Ia menoleh ke arah Raka sekali lagi, berharap suaminya akan menahannya, akan membela. Tapi Raka hanya berdiri terpaku, wajahnya muram, matanya menunduk. Hati Putri benar-benar hancur. Ia merasa sendirian di dunia ini. Dengan langkah tertatih, ia keluar dari rumah sambil membawa koper kecil. Di luar, angin pagi berembus pelan, seolah mengejek penderitaannya. Putri berdiri di teras beberapa detik, menatap rumah yang selama ini ia coba anggap sebagai rumahnya sendiri. Kini rumah itu telah menolaknya mentah-mentah. Tanpa menoleh lagi, ia melangkah pergi. Sepanjang jalan, air matanya tak berhenti mengalir. Ia tidak tahu harus kemana. Orang tuanya tinggal jauh di kampung, sementara ia sendiri tidak punya teman dekat di kota ini. Uang di dompetnya pun hanya tersisa sedikit. Putri akhirnya duduk di halte bus, memeluk koper kecilnya erat-erat. Ia menatap jalanan yang ramai, tapi hatinya kosong. Semua yang ia miliki seakan lenyap dalam sekejap. Sementara itu, di rumah, Dina masuk kembali ke ruang tamu dengan wajah puas. Akhirnya rumah ini bersih dari orang yang gak tahu diri, gumamnya sambil duduk. Raka berdiri di tangga, memandangi pintu yang baru saja ditutup istrinya. Hatinya kacau. Ia ingin mengejar Putri, tapi keberanian itu tidak muncul. Suara ibunya terlalu kuat di telinganya. Ia hanya bisa duduk, menunduk, menyesali, tapi tak mampu bergerak. Di halte, Putri masih duduk, tubuhnya gemetar karena udara pagi yang dingin. Ia mencoba menenangkan diri, tapi rasa sakit di hatinya terlalu besar. Wajah Dina yang marah, tatapan Raka yang pasif, semua terbayang jelas di kepalanya. "Kenapa hidupku jadi begini?" bisiknya sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Dan disitulah awal penderitaan sebenarnya dimulai. Rian duduk di ruang tamu rumah sederhana Diana.
ditemani secangkir teh hangat yang aroma jahe dan serai begitu menenangkan. Malam itu udara cukup dingin. Angin berhembus pelan dari sela jendela yang hanya ditutup tirai tipis. Lampu gantung yang mulai redup membuat suasana rumah terasa semakin tenang, namun juga menyimpan aura kesepian yang mendalam. Diana duduk di kursi kayu berseberangan dengan Rian. Wajahnya pucat namun terlihat ada sedikit rona di pipinya. Sejak Rian merawatnya dengan penuh kesabaran, ada semacam cahaya baru dalam sorot matanya. Aku masih tidak percaya, suara Diana pelan, hampir seperti gumaman. Ada orang yang mau tinggal di sini, merawatku tanpa mengeluh. Padahal aku hanya seorang janda lumpuh yang tidak punya apa-apa lagi. Rian menatapnya lekat. Kamu jangan pernah merendahkan dirimu sendiri. Kamu tidak punya apa-apa. Kamu masih punya hati, jiwa, dan semangat yang tidak bisa mati. Itu lebih berharga daripada harta. Diana terdiam, matanya berkaca-kaca. Selama bertahun-tahun setelah suaminya meninggal, ia hanya mendengar ucapan kasihan atau cibiran dari orang-orang. Bahkan keluarganya sendiri sudah jarang mengunjunginya. Kini, ada seorang pria yang rela meninggalkan kenyamanan kampung halamannya di Indonesia, rela jauh dari sanak saudara, hanya untuk merawatnya di negeri asing ini. Rian. Diana mencoba mengalihkan pandangan. Takut jika tatapannya terlalu lama bertemu dengan mata pria itu, jantungnya akan semakin tak terkendali. Kenapa kamu mau melakukan semua ini? Kenapa kamu tidak memilih pekerjaan lain yang lebih ringan? Kamu masih muda, masih bisa mencari banyak peluang di Jepang ini. Rian tersenyum tipis. Karena aku ingin hidupku punya arti. Kalau aku hanya bekerja demi uang, mungkin aku bisa dapatkannya dari pekerjaan lain. Tapi di sini, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Aku merasa dibutuhkan. Dan itu membuatku kuat. Diana menggigit bibirnya, tak mampu membalas kata-kata itu. Ada sesuatu yang menekan dadanya. Perasaan yang campur aduk antara kagum, terharu, dan takut. Kagum karena sikap Rian yang begitu tulus. Terharu karena ia tidak pernah diperlakukan seperti ini lagi sejak lama. Dan takut karena hatinya mulai bergetar untuk pria yang seharusnya hanya menjadi perawatnya. Rian kemudian berdiri, meraih selimut tipis di kursi, lalu dengan hati-hati menyelimutkan tubuh Diana. Malam sudah dingin. Kamu harus istirahat lebih cepat. Jangan memaksakan diri untuk terus bicara. Kalau kamu begini terus, aku bisa salah paham. Rian? Suara Diana bergetar, setengah bercanda namun sebenarnya serius. Rian terdiam sejenak, lalu tersenyum. Kalau kamu salah paham, itu berarti aku harus lebih hati-hati. Mereka berdua saling berpandangan dalam diam, hanya suara detak jam dinding yang terdengar menemani. Waktu seolah berhenti di ruangan sederhana itu, seakan dunia luar tidak ada artinya. Keesokan paginya, suara burung gereja di luar jendela membuat Diana terbangun. Ia menoleh ke arah kursi dekat pintu, dan melihat Rian sudah bangun lebih dulu, sedang menulis sesuatu di buku kecilnya. Tangannya tampak cekatan, meski wajahnya terlihat lelah. Apa yang kamu tulis? Tanya Diana dengan suara serak pagi. Rian menoleh sambil menutup buku itu. Hanya catatan harian. Aku menulis tentang kegiatan kita kemarin, dan juga rencana untuk hari ini. Rencana? Diana mengangkat alis. Ya. Rian berdiri lalu mendekat, duduk di samping tempat tidurnya. Hari ini aku ingin membawamu keluar sebentar. Tidak jauh, hanya ke taman kecil dekat rumah. Kamu sudah terlalu lama di dalam rumah ini, Diana. Kamu butuh udara segar. Wajah Diana berubah tegang. Aku tidak bisa, Rian. Bagaimana kalau orang-orang melihatku seperti ini? Kursi roda, tubuh lemah, wajah pucat. Aku malu. Rian menatapnya serius. Diana, kamu tidak perlu malu pada dunia. Tidak ada yang salah dengan kondisimu. Justru dengan keluar, kamu akan menunjukkan pada dirimu sendiri bahwa kamu masih bisa merasakan hidup. Jangan biarkan rasa malu mengurungmu lebih lama. Diana menunduk. Hatinya bimbang. Ada bagian dari dirinya yang rindu sekali merasakan udara luar, mendengar suara anak-anak bermain, melihat daun berguguran di musim ini. Tapi ada juga rasa takut dilihat dengan tatapan iba, atau bahkan tatapan jijik. Percayalah padaku, bisik Rian lembut. Aku akan menemanimu. Tidak ada yang akan berani merendahkanmu selama aku ada. Butuh beberapa menit sebelum akhirnya Diana mengangguk pelan. Baiklah,
Aku akan mencoba. Tapi jangan lepaskan aku, Rian. Setelah bersiap, Rian mendorong kursi roda Diana keluar rumah. Matahari pagi menyinari jalan setapak yang masih sepi. Taman kecil yang dituju hanya berjarak sekitar 200 meter dari rumah, dipenuhi bunga musiman dan pohon-pohon mapel yang daunnya mulai memerah. Suasana begitu indah, sederhana namun menenangkan. Saat mereka tiba, beberapa orang tua sedang duduk di bangku taman, sementara anak-anak berlari-larian dengan riang. Diana menarik napas dalam-dalam, matanya berbinar melihat pemandangan itu. Aku sudah lama, sangat lama tidak merasakan ini, bisiknya lirih. Rian tersenyum, mendorong kursi roda mendekat ke sebuah pohon besar. Lihat, Diana. Dunia ini masih indah. Masih menunggu untuk kamu nikmati. Kamu hanya perlu berani membuka diri. Tiba-tiba seorang anak kecil menghampiri mereka, membawa bunga liar di tangannya. Oba-san, ini untukmu, ucapnya polos dalam bahasa Jepang. Diana terkejut, tidak menyangka dipanggil dengan sebutan itu. Namun ia segera tersenyum, menerima bunga kecil itu dengan tangan gemetar. Arigatou. Suaranya bergetar, dan tanpa sadar air matanya menetes. Rian yang berdiri di belakang kursi roda merasakan getaran emosinya. Ia tahu, momen sederhana ini bisa menjadi titik balik bagi Diana. Rian, suara Diana serak. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku tidak akan pernah merasakan hal ini lagi. Rian menepuk bahunya dengan lembut. Aku janji, Diana. Selama aku di sini, aku akan terus berusaha membuatmu merasa hidup lagi. Hari itu mereka menghabiskan waktu lebih lama di taman. Diana bercerita banyak tentang masa lalunya. Tentang bagaimana ia dulu sering datang ke taman itu bersama suaminya. Bagaimana mereka bercanda, makan bekal sederhana sambil menatap langit. Semua kenangan itu membuat hatinya kembali perih, namun juga hangat. Di sisi lain, Rian lebih banyak mendengar. Sesekali ia menimpali dengan candaan kecil agar Diana tidak larut dalam kesedihan. Ia tahu, luka itu tidak akan hilang begitu saja, tapi perlahan bisa disembuhkan dengan kebersamaan. Saat matahari mulai condong ke barat, mereka kembali pulang. Diana tampak kelelahan, tapi wajahnya berseri dengan senyum yang jarang muncul sebelumnya. Malam itu, sebelum tidur, ia memandang Rian lama sekali. Aku tidak tahu bagaimana cara membalas semua kebaikanmu, Rian. Rasanya, aku mulai takut. Takut apa? Tanya Rian. Takut kalau aku terlalu bergantung padamu. Lalu suatu hari kamu pergi, aku akan hancur. Rian menunduk, terdiam cukup lama. Lalu dengan suara dalam ia menjawab, aku datang bukan untuk pergi. Aku datang untuk tinggal, Diana. Selama kamu masih butuh aku tidak akan pergi. Air mata Diana kembali menetes. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada seseorang yang benar-benar tidak ingin meninggalkannya. Malam semakin larut, udara di luar jendela kian dingin. Rian duduk bersandar di kursi kayu dekat ranjang Diana. Matanya menatap ke arah jendela yang berkabut, sementara pikirannya melayang jauh. Sejak ia tiba di rumah itu, hidupnya benar-benar berubah. Ia tidak lagi sekadar menjadi pekerja TKI yang mengejar gaji, melainkan seorang penjaga, teman, bahkan perisai bagi Diana. Diana yang berbaring di ranjang sesekali melirik Rian. Hatinya bergejolak. Rian? Panggilnya pelan. Suaranya terdengar rapuh. Rian menoleh. Ya, Diana? Kamu belum tidur? Aku sulit tidur malam ini. Jawabnya dengan tatapan kosong ke langit-langit. Entah kenapa, aku takut. Takut kalau semua yang aku rasakan akhir-akhir ini hanyalah mimpi. Aku takut besok saat aku bangun, kamu tidak ada di sini. Rian mendekat, duduk di sisi ranjang. Aku tidak akan pergi. Bukankah sudah aku katakan? Aku ada di sini, dan aku akan tetap di sini. Diana menutup mata, menahan air yang hampir jatuh. Aku mulai terbiasa dengan kehadiranmu. Dan itu yang membuatku takut. Karena setiap kali aku kehilangan orang yang berarti, aku hancur berkeping-keping. Rian meraih tangannya dengan hati-hati. Diana, hidup memang selalu memberi luka, tapi bukan berarti kita harus berhenti percaya pada kebahagiaan. Kalau aku diizinkan, biarkan aku jadi alasanmu untuk percaya lagi. Mata Diana terbuka, menatap Rian lama sekali.
Ada perasaan asing namun hangat yang tumbuh di dalam dadanya. Kalau begitu, jangan biarkan aku kecewa, Rian. Tidak akan, jawab Rian mantap. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang semakin teratur. Rian setiap pagi menyiapkan sarapan, membantu Diana beraktivitas, lalu membawanya sesekali keluar rumah. Perlahan-lahan, Diana mulai berani menghadapi dunia luar. Senyum kecil sering muncul di wajahnya, meski masih diselimuti luka masa lalu. Suatu sore, saat mereka duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat, Diana membuka pembicaraan yang cukup mengejutkan. Rian, aku ingin mencoba terapi lagi. Rian menoleh cepat, tatapannya berbinar. Kamu serius? Diana mengangguk pelan. Ya. Dulu aku berhenti karena merasa tidak ada gunanya. Dokter bilang peluangku untuk bisa berjalan lagi sangat kecil. Aku putus asa. Aku menyerah. Tapi sekarang, entah kenapa aku merasa ingin mencobanya lagi. Mungkin karena kamu. Rian menahan napas. Hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Kalau itu keputusanmu, aku akan selalu mendukung. Kita bisa cari terapis terbaik di kota ini. Kita bisa berjuang bersama. Diana menunduk. Suaranya bergetar. Aku tidak ingin terlalu berharap. Aku hanya ingin mencoba, agar aku tidak menyesal nanti. Rian menggenggam tangannya. Kita tidak akan bicara soal gagal atau berhasil. Yang penting kita mencoba, selangkah demi selangkah. Aku akan ada di sampingmu. Mata Diana kembali berkaca-kaca. Ia merasakan kekuatan baru hanya dari genggaman tangan Rian. Beberapa hari kemudian, Rian benar-benar mengatur jadwal terapi untuk Diana. Mereka pergi ke klinik rehabilitasi kecil di pusat kota. Perjalanan ke sana cukup melelahkan. Namun Diana berusaha menahan diri agar tidak menunjukkan kelemahan. Sesampainya di klinik, seorang terapis parubaya menyambut mereka dengan ramah. Selamat datang, Nyonya. Senang sekali Anda mau mencoba lagi. Itu keputusan yang luar biasa. Diana hanya tersenyum tipis. Sementara Rian menjelaskan kondisinya. Saat sesi pertama dimulai, tubuh Diana digerakkan perlahan, otot-ototnya yang kaku mulai dilatih. Rasa sakit muncul di wajahnya. Namun Rian yang setia di sampingnya terus memberi semangat. Kamu bisa, Diana. Sedikit lagi. Tarik napas dalam-dalam. Ingat, ini bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Diana menggigit bibir, menahan perih di kakinya. Aku tidak kuat, Rian. Kamu kuat. Aku tahu itu. Lihat aku di sini. Air mata jatuh dari sudut mata Diana. Tapi ia terus mencoba. Meski hanya sedikit gerakan, itu sudah menjadi langkah besar baginya. Setelah sesi selesai, tubuhnya lemas, namun hatinya penuh rasa lega. Terima kasih, Rian. Bisiknya saat mereka pulang. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan pernah berani. Rian menatapnya lembut. Kamu yang hebat, Diana. Aku hanya menemanimu. Malam itu, setelah Diana tertidur, Rian duduk sendirian di ruang tamu. Ia membuka buku catatannya dan mulai menulis. Hari ini adalah awal yang baru. Aku melihat Diana berjuang, meski tubuhnya gemetar menahan sakit. Aku kagum padanya. Aku hanya ingin selalu ada untuknya, apapun yang terjadi. Tapi di sisi lain, aku takut kalau perasaanku padanya semakin dalam, aku tidak bisa mengendalikannya. Aku tidak ingin membuatnya salah paham, tapi hatiku mulai tidak bisa bohong. Rian menutup buku itu dengan cepat ketika mendengar suara pintu kamar terbuka. Diana muncul dengan kursi rodanya, wajahnya masih pucat. Kamu belum tidur? Tanyanya. Rian berdiri, tersenyum. Aku hanya menulis sedikit. Kenapa kamu bangun? Aku haus. Jawabnya singkat. Rian segera mengambilkan segelas air, lalu menyodorkannya. Diana meminumnya pelan, kemudian menatap Rian lama sekali. Aku tahu kamu menulis sesuatu, katanya tiba-tiba. Rian terkejut. Apa maksudmu? Aku lihat caramu menutup buku itu, seperti menyembunyikan sesuatu. Aku tidak akan memaksa membaca, tapi aku ingin kamu tahu, kamu boleh berbagi apa saja denganku. Jangan simpan semuanya sendiri. Rian menunduk, hatinya gelisah. Mungkin suatu hari nanti, aku akan memberitahumu.
Tapi tidak sekarang. Diana tidak memaksa, hanya tersenyum tipis. Baiklah, aku percaya padamu. Hari-hari selanjutnya, perjuangan Diana semakin berat. Setiap sesi terapi membuat tubuhnya nyeri, namun ia tidak menyerah. Rian selalu di sisinya, menghapus keringat di dahinya, memijat tangannya yang kaku, dan memberinya semangat tiada henti. Kadang, di tengah rasa sakit, Diana menangis. Namun air mata itu kini bukan hanya karena putus asa, melainkan juga karena harapan. Harapan kecil yang tumbuh kembali setelah sekian lama padam. Suatu sore, setelah terapi, mereka berhenti sejenak di sebuah taman kota. Angin sepa-sepa berhembus, bunga sakura yang mulai gugur menambah suasana romantis. Rian duduk di bangku, sementara Diana di kursi roda di sampingnya. Rian, suara Diana pelan, hampir tenggelam dalam suara angin. Kalau suatu hari aku bisa berjalan lagi, apa yang akan kamu lakukan? Rian terdiam, merenung. Kalau kamu bisa berjalan lagi, aku akan menjadi orang pertama yang berlari bersamamu. Kita akan berjalan jauh, sejauh yang kamu mau. Dan aku akan tetap berada di sisimu, seperti sekarang. Diana menunduk, hatinya bergetar hebat. Kata-kata itu begitu sederhana, namun menusuk hingga ke dasar jiwanya. Jangan buat aku terlalu berharap, Rian, bisiknya. Aku tidak sedang membuatmu berharap. Aku sedang berjanji. Malam turun perlahan di kota kecil itu. Lampu-lampu jalan mulai menyala, menciptakan bayangan panjang di trotoar. Di dalam rumah sederhana yang kini sudah terasa lebih hangat, Putri duduk sendirian di ruang tamu. Tangannya menggenggam cangkir teh yang uapnya masih mengepul, matanya menatap kosong ke arah jendela. Suaminya sudah lama pergi ke kamar, mencoba tidur lebih cepat setelah seharian lelah bekerja. Namun Putri justru tidak bisa memejamkan mata. Hatinya penuh resah. Kata-kata pedas dari Dina, mertuanya, terus terngiang. Setiap teguran, setiap hinaan, setiap nada tinggi yang dilontarkan, seakan terukir dalam benaknya. Malam itu ia benar-benar merasa sendiri, meskipun ada suami di sampingnya. Sampai kapan aku harus bertahan seperti ini? Sampai kapan aku harus menahan semua luka tanpa ada yang membela? Batinnya berbisik. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia buru-buru menyeka pipinya. Takut suaminya mendengar tangisnya. Ia tahu, jika ia mengeluh, suaminya hanya akan berkata untuk sabar. Kata, sabar, sudah terlalu sering ia dengar, sampai rasanya menyesakkan. Keesokan paginya, Putri bangun lebih awal. Ia berusaha menyiapkan sarapan dengan hati-hati, berharap tidak ada lagi yang salah di mata Dina. Ia membuat nasi goreng sederhana, ditambah telur mata sapi dan sambal terasi. Harum bumbu memenuhi dapur, membuat suasana pagi sejenak terasa tenang. Namun ketika Dina masuk ke dapur, wajahnya langsung masam. Nasi goreng lagi? Kamu pikir kami tidak bosan makan begini terus? Putri tercekat. Saya cuma ingin cepat, Bu. Supaya suami saya bisa sarapan sebelum berangkat kerja. Alasan? Kalau kamu rajin, harusnya bisa lebih variasi. Jangan mentang-mentang ada saya, lalu semua kerjaan seenaknya saja. Putri menunduk dalam, tangannya gemetar. Padahal ia sudah mencoba sebaik mungkin. Suaminya yang duduk di meja makan hanya bisa diam. Wajahnya canggung, tidak tahu harus membela siapa. Siang harinya, saat Dina sedang menerima tamu tetangga, Putri kembali menjadi sasaran. Kali ini lebih menyakitkan karena diucapkan di depan orang lain. Ini menantu saya, kata Dina sambil menunjuk Putri yang berdiri di dapur. Masih muda, tapi aduh, kalau soal urusan rumah tangga, bikin pusing. Masak hambar, beres-beres asal-asalan. Saya capek, Bu, rasanya. Tetangga yang datang hanya tersenyum kaku. Putri menelan ludah. Wajahnya panas menahan malu. Ingin rasanya ia lari dari ruangan itu. Namun kakinya seperti tertancap di lantai. Setelah tamu pergi, Putri berlari ke kamar dan menangis sejadi-jadinya. Ia merasa dipermalukan, dihancurkan harga dirinya di depan orang lain. Hari-hari berikutnya, suasana semakin memburuk. Dina mulai sering berteriak keras jika ada hal kecil yang tidak sesuai keinginannya. Sekali waktu, ketika Putri menjemur pakaian, Dina marah besar karena jemuran dianggap terlalu menjorok ke halaman depan.
Kamu itu nggak tahu aturan. Jemur di situ bikin rumah kelihatan jelek. Apa susahnya ikuti cara saya? Suara keras itu terdengar hingga tetangga. Putri hanya bisa menunduk, menahan rasa malu bercampur perih di dadanya. Ia merasa harga dirinya diremukkan habis-habisan. Malamnya, Putri bicara pada suaminya dengan suara bergetar. Mas, aku nggak kuat lagi. Aku merasa ibu benar-benar benci sama aku. Aku harus bagaimana? Suaminya menatapnya dengan raut lelah. Aku tahu kamu sakit hati, Put, tapi ibu memang keras orangnya. Tolong sabar ya, demi aku, demi rumah tangga kita. Kata-kata itu menusuk hati Putri lebih dalam. Lagi-lagi, sabar. Lagi-lagi, ia harus menahan sendiri semua luka. Puncak amarah itu benar-benar datang 3 hari kemudian. Pagi itu Putri sedang mencuci piring ketika Dina tiba-tiba masuk dengan wajah merah padam. Ada gelas yang pecah di meja, dan Dina menuding Putri tanpa pikir panjang. Kamu yang pecahkan ini, kan? Dasar ceroboh. Berapa kali saya bilang, kalau kerja itu pakai hati. Jangan kayak orang malas nggak punya otak. Putri terperanjat, mencoba menjelaskan. Bukan saya. Bu, tadi angin kencang, gelasnya jatuh sendiri. Bohong. Jangan banyak alasan. Dari dulu kamu memang bikin rumah ini rusak terus. Aku sudah nggak tahan lagi lihat kamu di rumah ini. Suara Dina meninggi, bergetar penuh amarah. Tanpa peduli suaminya ada di sana, Dina berteriak sekuat tenaga. Keluar kamu dari rumah ini sekarang juga. Kalau kamu tetap di sini, aku yang bisa mati karena stres. Dasar perempuan tidak berguna. Kata-kata itu menggema, membuat rumah terasa bergetar. Putri berdiri terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Suaminya mencoba menenangkan ibunya, namun Dina menepis. Jangan bela dia lagi. Kalau kamu tetap pilih istrimu, anggap saja kamu bukan anakku lagi. Suasana hening sesaat, hanya tersisa suara isak kecil Putri. Hatinya remuk, seakan dunia runtuh menimpa dirinya. Ia diusir dari rumah yang seharusnya menjadi tempatnya berlindung. Dalam hati, Putri berjanji, baiklah, kalau ini jalan yang harus kujalani, aku akan pergi. Tapi suatu hari, aku akan kembali. Dan saat itu, kalian yang akan menyesal telah memperlakukan aku seperti ini. Pagi itu, suasana rumah Dina terasa lengang. Sejak malam Putri benar-benar meninggalkan rumah, ada kekosongan yang aneh. Dina duduk di kursi ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. Ia berusaha mengabaikan rasa bersalah yang samar-samar muncul, namun hatinya tetap tidak tenang. Sementara itu, Putri melangkah dengan mantap keluar rumah itu 3 hari lalu. Hanya membawa satu tas kecil berisi beberapa pakaian. Air matanya jatuh sepanjang perjalanan, tapi hatinya sudah bulat. Ia tidak ingin lagi bertahan di tempat di mana harga dirinya diinjak-injak. Hari-hari pertama di luar rumah mertua penuh kesulitan. Putri menumpang sementara di rumah seorang teman lama, Rara, yang kebetulan tinggal tidak jauh dari kota itu. Rara menerima Putri dengan pelukan hangat. Put, kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu mau. Jangan pikirkan apapun dulu. Kamu butuh tenang. Putri menangis di bahu Rara. Ia merasa untuk pertama kalinya ada seseorang yang benar-benar mendengarkan, tanpa menyalahkan, tanpa menuntut untuk selalu sabar. Hari-hari berikutnya, Putri mulai mencoba berdiri di atas kakinya sendiri. Ia mencari pekerjaan sampingan, mengajar anak-anak tetangga belajar membaca, kadang membantu Rara berjualan kue. Sedikit demi sedikit, ia mulai merasakan arti kebebasan. Meskipun sederhana, ia merasa lebih dihargai. Sementara itu, di rumah Dina, suasana justru semakin kacau. Suami Putri terlihat murung setiap hari. Ia pulang kerja hanya untuk mendapati rumah yang dingin. Tidak ada lagi senyum Putri yang menyambutnya. Tidak ada lagi masakan hangat buatan tangan istrinya. Dina mulai merasa ada yang hilang. Awalnya ia pura-pura tidak peduli. Namun lama-kelamaan, ia sadar betapa besar peran Putri dalam rumah itu. Pekerjaan rumah terbengkalai, makanan seadanya, suasana rumah kian suram. Suatu malam, Dina duduk sendiri di kamar. Hatinya bergejolak, namun egonya masih tinggi. Apa aku terlalu keras padanya? Tapi dia memang sering bikin salah. Tapi, entahlah.
Suaminya tiba-tiba masuk dan berkata dengan wajah muram, "Bu, sejak Putri pergi, rumah ini terasa kosong. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan begini. Aku rindu dia." Kata-kata itu seperti tamparan keras bagi Dina. Ia terdiam, tak bisa menjawab. 3 hari setelah Putri pergi, sebuah kabar mengejutkan datang. Salah satu tetangga dekat Dina bercerita bahwa Putri kini membantu anak-anak sekitar belajar tanpa meminta bayaran besar. Banyak yang memuji kebaikan dan ketulusan Putri. Dina tercekat mendengarnya. Hatinya panas dingin. Jadi selama ini, dia bukan perempuan malas seperti yang aku kira. Dia justru dihormati orang lain. Lalu aku malah mengusirnya. Sejak saat itu, penyesalan mulai merayap perlahan di hati Dina. Sementara itu, Putri tidak tinggal diam. Ia mulai membangun dirinya lebih kuat. Dengan bantuan Rara, ia merancang usaha kecil-kecilan, les privat anak-anak dan membuat kue rumahan. Perlahan-lahan, usahanya berkembang. Anak-anak yang diajarinya semakin banyak, kue buatannya mulai dikenal di lingkungan sekitar. Putri tidak pernah lagi menghubungi Dina, meskipun hatinya masih sering perih mengingat kejadian pengusiran itu. Namun dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri, "Aku akan membuat mereka menyesal. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan caraku sendiri." Suatu sore, ketika Putri sedang mengajar di rumah Rara, Dina tiba-tiba datang. Wajahnya terlihat jauh berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi tatapan angkuh, tidak ada lagi nada tinggi. Yang ada hanya kerut penyesalan dan mata yang basah. Putri terdiam melihatnya. Anak-anak yang sedang belajar pun ikut hening, merasakan ketegangan. "Putri," suara Dina bergetar. Aku datang untuk meminta maaf. Aku sadar sudah keterlaluan. Aku sudah usir kamu, aku hina kamu. Tapi sekarang aku tahu, aku salah besar. Tanpamu, rumah itu kosong. Tanpamu, aku merasa hampa. Tolong, maafkan aku." Putri menatap Dina lama sekali. Hatinya bergejolak, antara luka dan kerinduan. Ia tidak langsung menjawab. Ia tahu, kata maaf memang mudah diucapkan, tapi luka yang ia terima terlalu dalam. Di sisi lain, Dina semakin memohon. Ia bahkan sampai menundukkan kepala di hadapan Putri, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. "Putri, jangan tinggalkan rumah itu selamanya. Pulanglah. Kalau kamu masih marah, silakan. Tapi jangan jauh dari kami. Aku sudah menyesal. Aku bersumpah tidak akan lagi memperlakukanmu seperti dulu." Air mata Putri menetes. Ia tidak pernah membayangkan mertuanya, yang selama ini begitu keras dan angkuh, akan menundukkan kepala di depannya. Namun sebelum ia menjawab, ia menarik napas panjang. 3 hari lalu, ibu mengusirku sambil berteriak dan menghina harga diriku. Luka itu tidak bisa hilang begitu saja. Aku bukan boneka yang bisa dibuang lalu dipanggil kembali sesuka hati. Kalau ibu benar-benar menyesal, buktikan, bukan hanya dengan kata-kata. Dina terdiam, wajahnya pucat. Ia tahu Putri benar. Suasana menjadi hening. Hanya terdengar suara anak-anak yang berbisik kecil. Putri menatap Dina dengan sorot mata tegas namun bergetar. Dalam dirinya, ada pergulatan besar, antara rasa sakit masa lalu dan kemungkinan membuka pintu maaf. Hari-hari setelah kejadian itu menjadi babak baru dalam hidup Putri. Ia tidak lagi memandang dirinya sebagai sosok lemah yang hanya bisa menunduk dan menerima perlakuan orang lain. Luka yang pernah ia tanggung memang meninggalkan bekas. Namun dari bekas itu lahirlah kekuatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mertua yang dulu mengusirnya dengan teriakan dan amarah kini sering terlihat termenung di teras rumah, menatap kosong ke arah jalanan sepi. Dina beberapa kali mendengar kabar bahwa ibunya jatuh sakit-sakitan, tubuhnya melemah karena penyesalan yang tak kunjung reda. Namun Putri tidak pernah berniat kembali untuk sekadar menenangkan hati wanita yang pernah melukai hatinya begitu dalam. Putri sadar, penyesalan tidak bisa menukar luka yang sudah diberikan. Hanya waktu dan ketegaran diri sendiri yang bisa menjadi obat. Ia memilih fokus membangun hidupnya kembali. Membangun rumah tangga bersama Dina yang perlahan-lahan menjadi lebih dewasa setelah menyaksikan bagaimana kerasnya kehidupan menimpa istri yang ia cintai. Malam-malam kini tidak lagi diisi dengan tangisan pilu seperti dulu. Putri bisa duduk tenang di balkon rumah sederhana mereka, menatap bintang bersama Dina yang merangkulnya erat.
Hatinya hangat ketika menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari rumah mewah atau restu yang setengah hati, melainkan dari cinta yang tulus dan perjuangan bersama. Sementara itu, di sudut lain kehidupan, sang mertua hanya bisa meratapi kesalahan. Setiap kali mengingat bagaimana dulu ia berteriak mengusir menantunya, ia seakan mendengar gema suaranya sendiri menghantui. 3 hari setelah kejadian itu, Putri memang membuatnya menyesal selamanya, bukan dengan balasan dendam, melainkan dengan bukti bahwa hidup bisa lebih indah tanpa restu yang dipaksakan. Putri memilih jalan untuk tidak membalas dengan kebencian. Ia tahu, balas dendam hanya akan mengikatnya pada luka lama. Justru dengan menatap ke depan dan meraih kebahagiaan bersama Dina, ia telah memenangkan segalanya. Epilog kisah ini bukan tentang siapa yang kalah atau menang, melainkan tentang bagaimana luka bisa melahirkan keteguhan hati. Putri berhasil membuktikan bahwa meski ia pernah diusir, direndahkan, bahkan dipermalukan, ia mampu berdiri lebih tinggi dari semua itu. Dan penyesalan yang kini menghantui sang mertua adalah bukti bahwa kebaikan yang dilukai akan selalu berbalik sebagai pelajaran hidup yang paling menyakitkan. Di bawah cahaya rembulan yang lembut, Putri tersenyum kecil sambil menggenggam tangan Dina. "Kita sudah melewati badai," ucapnya lirih. Dina mengangguk, menatap istrinya penuh bangga. Kini, kehidupan baru terbentang di hadapan mereka. Tanpa bayang-bayang masa lalu, hanya ada harapan, cinta, dan kekuatan yang lahir dari luka.